Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di negeri misteri, di tempat di mana cerita bukan sekadar cerita, tapi bisa jadi pernah terjadi di dekat kita. Malam ini, kisah tentang seorang pria desa, seorang perempuan misterius dari hutan, dan sebuah ujian menentukan nasib satu kampung. Desa Sumberjati terletak di kaki hutan tua, Sumatera. Hutan itu bukan hutan biasa. Orang-orang tua selalu bilang, jangan sembarang menebang, jangan sembarang bicara. Karena hutan itu bukan kosong. Fajar sudah terbiasa mendengar itu sejak kecil. Ia tinggal bersama ayahnya, Pak Dharma, seorang lelaki tua yang lebih banyak diam daripada bicara. Ibunya sudah lama meninggal. Malam itu, hujan turun deras sekali. Angin membuat dinding kayu rumah mereka berderit. Petir menyambar berkali-kali, menerangi hutan di belakang rumah seperti kilatan kamera raksasa. Jangan keluar malam-malam begini, kata Pak Dharma dari ruang depan. Aku cuma mau cek kandang ayam, Pak. Besok saja. Tapi Fajar tetap keluar. Ia keras kepala. Seperti almarhum ibunya dulu, hujan mulai mereda ketika ia sampai di batas kebun. Di bawah pohon besar ada seseorang duduk. Seorang perempuan, bajunya basah, rambut panjangnya menempel di wajahnya. Ia tidak bergerak meski hujan baru saja berhenti. Fajar mendekat perlahan. "Mbak Yu?" Suaranya hati-hati. Perempuan itu mengangkat wajahnya. Wajahnya cantik, terlalu cantik untuk suasana seperti itu. Tapi matanya kosong, seperti orang yang baru bangun dari mimpi panjang. "Aku tidak tahu jalan pulang." Hanya itu yang ia katakan. Pak Dharma langsung curiga saat Fajar membawa perempuan itu pulang. "Siapa dia?" tanyanya singkat. "Katanya tersesat, Pak." "Tersesat dari mana?" Fajar terdiam. Perempuan itu berdiri dengan sopan. "Maafkan saya, Pak. Saya tidak ingat dari mana saya datang." Pak Dharma menatapnya lama. Tatapannya tajam, seperti sedang menimbang sesuatu yang tidak terlihat. "Aneh," gumamnya pelan, tapi ia tetap mempersilahkan masuk. Perempuan itu memperkenalkan diri sebagai Aira. Hari-hari pertama berjalan normal. Aira membantu menyapu, memasak, mencuci. Ia belajar cepat, terlalu cepat. Dalam 2 hari, ia sudah hafal nama-nama tetangga. Dalam 3 hari, ia bisa memasak gulai seperti orang desa asli. Namun ada yang membuat Fajar gelisah. Aira tidak pernah bertanya tentang masa lalunya sendiri. Tidak pernah panik. Tidak pernah menangis. Seolah kehilangan ingatan adalah hal yang biasa saja. Fajar punya sahabat sejak kecil, namanya Rizal. Rizal berbeda dari Fajar. Ia lebih banyak bicara, lebih logis, dan selalu skeptis dengan hal-hal gaib. Saat pertama kali melihat Aira, Rizal terdiam cukup lama. "Lu yakin dia orang biasa?" bisiknya saat Aira masuk dapur. "Ya iyalah," jawab Fajar. Tatapannya aneh. Semua orang bisa kelihatan aneh. "Kalau lo tatap kayak gitu, Rizal," mendengus. "Gue cuma bilang, hati-hati." Malam itu, Rizal pulang agak larut. Saat melewati rumah Fajar, ia melihat sesuatu yang membuatnya berhenti. Di halaman belakang, Aira berdiri menghadap hutan sendirian.
Angin tidak bertiup, tapi rambutnya bergerak pelan. Dan yang paling aneh, anjing-anjing liar yang biasanya galak duduk mengelilinginya. Diam, seperti patuh. Rizal merinding. Pak Dharma bukan orang sembarangan. Dulu, sebelum usia menua dan rambut memutih, ia dikenal sebagai orang yang paham adat lama. Ia sering diminta warga untuk memimpin doa jika ada kejadian aneh di hutan. Suatu sore, ia memanggil Fajar. Anak itu bukan manusia biasa. Fajar tersentak. Pak, ayah tidak bilang dia jahat, tapi ada yang berbeda. Ayah tahu dari mana? Pak Dharma menatap hutan dari jendela. Hutan itu bicara. Bicara. Sejak dia datang, hutan jadi tenang, terlalu tenang. Beberapa kejadian mulai terjadi. Pohon tua yang hendak ditebang Fajar tiba-tiba tumbang sendiri sebelum disentuh. Sumur yang hampir kering kembali penuh air. Suara-suara aneh di malam hari menghilang. Warga desa mulai heran. Sejak anak perempuan itu tinggal di rumahmu, kok desa jadi adem ya? Kata salah satu tetangga. Tapi Rizal makin gelisah. Suatu malam, ia memergoki sesuatu. Aira berdiri di belakang rumah, tidak bergerak, tidak bernapas setidaknya. Dadanya tidak naik, turun seperti manusia biasa. Rizal mendekat pelan. Aira, perempuan itu menoleh, dan untuk sepersekian detik, matanya bukan mata manusia, seperti kedalaman hutan, gelap, tanpa ujung. Hujan turun lagi seminggu kemudian. Malam itu, Fajar terbangun karena suara bisikan. Bukan dari dalam rumah, dari luar. Memanggil, bukan namanya, tapi nama yang asing. Arinaya. Fajar melihat Aira berdiri di depan pintu. Wajahnya pucat. Itu namamu? Tanya Fajar pelan. Aira menutup mata. Aku tidak ingin kembali. Kembali? Kemana? Sebelum Aira menjawab, dari balik pepohonan muncul cahaya samar. Bayangan-bayangan berdiri di batas hutan, banyak, dan mereka menunggu. Pak Dharma sudah berdiri di luar rumah. Ia tidak terkejut. Sudah kuduga, katanya pelan. Fajar menoleh. Ayah tahu. Pak Dharma mengangguk. Dia bukan manusia. Aira akhirnya berbicara. Aku dari kaum yang menjaga hutan ini. Bunian? Kata itu tidak pernah diucapkan. Tapi semua mengerti hidup berdampingan. Tapi manusia semakin lupa, semakin rakus. Lalu kenapa kau di sini? Tanya Fajar. Aira menatapnya. Karena aku ingin tahu apakah semua manusia sama. Rizal marah. Ini gila. Kita lagi ngobrol sama makhluk gaib. Tapi Pak Dharma mengangkat tangan. Tenang. Tenang. Aira menjelaskan. Kaumnya ingin memastikan satu hal. Apakah manusia masih bisa menolong tanpa pamrih? Jika Fajar mengusirnya saat pertama bertemu, desa ini akan kehilangan perlindungan. Hutan akan kembali mengambil. Tapi karena Fajar memilih menolong, hutan memilih diam. Bayangan di hutan mulai bergerak. Waktu Aira hampir habis, kaumku menjemput. Fajar merasa dadanya sesak. Kalau kau pergi, apa yang terjadi? Aira tersenyum tipis. Semua tergantung pada manusia. Dan kalau aku minta, kau tinggal? Aira menatapnya lama. Dua dunia,
tidak bisa dipaksa menyatu. Pak Dharma maju satu langkah. Kalau kau benar ingin jadi jembatan, ajari kami menjaga hutan. Hening, angin berhenti. Aira memandang hutan, lalu Fajar. Untuk pertama kalinya, air mata jatuh dari matanya. Aira tidak langsung pergi malam itu. Ia diberi waktu sebulan untuk melihat apakah manusia benar-benar bisa berubah. Fajar dan Rizal mulai mengajak warga menanam kembali pohon, tidak menebang sembarangan, membersihkan sungai, menghentikan pembakaran lahan liar. Pak Dharma memimpin doa adat lama, dan sesuatu berubah. Hutan terasa hidup, tapi damai. Namun, di malam terakhir bulan itu, hujan turun lagi, dan keputusan harus dibuat. Aira berdiri di ambang pintu. Sudah waktunya. Fajar tidak lagi mencoba menahannya. Kalau suatu hari kami lupa lagi, Aira tersenyum. Kami akan mengingatkan. Kabut turun perlahan. Bayangan di hutan muncul lagi. Dan Aira melangkah masuk ke dalamnya, menghilang. Setelah Aira pergi, rumah Fajar terasa berbeda. Bukan karena lebih sunyi, tapi karena terlalu sunyi. Biasanya, malam-malam terasa hidup. Ada desir angin, suara serangga, ranting patah. Sekarang, hutan seperti menahan napas. Fajar sering berdiri di jendela belakang, menatap ke arah tempat terakhir Aira menghilang. Rizal datang hampir setiap malam. Lo masih mikirin dia ya? Tanya Rizal suatu sore. Fajar hanya tersenyum tipis. Gue cuma mikirin, apakah kita bakal benar-benar berubah? Atau cuma semangat sesaat? Pak Dharma yang duduk di kursi kayu ikut bicara. Ujian bukan saat makhluk itu datang, katanya pelan. Ujian justru setelah dia pergi. Sebulan pertama, warga benar-benar menjaga hutan. Tidak ada penebangan liar. Tidak ada pembakaran lahan. Tapi manusia cepat lupa. Datang seorang pengusaha dari kota, menawarkan uang besar untuk membuka lahan kebun sawit di tepi hutan. Beberapa warga tergoda. Cuma sedikit kok, Jar. Hutan luas banget, kata salah satu tetua desa. Rizal mulai kesal. Kita udah janji kan? Janji sama siapa? Jawab warga lain. Sama hantu? Kata itu seperti pisau. Fajar diam, tapi dadanya panas. Malam setelah rapat desa, angin kembali bertiup aneh. Tidak sekencang dulu, tapi cukup membuat daun-daun bergetar. Seekor ayam ditemukan mati tanpa luka. Sumur warga mendadak surut lagi. Rizal datang tergesa. Jak, lo ngerasa nggak? Fajar mengangguk. Pak Dharma berdiri di ambang pintu. Mereka mengingatkan. Di dalam hutan, Aira tidak benar-benar pergi jauh. Ia berdiri bersama kaumnya makhluk-makhluk yang wujudnya samar dalam kabut. Tidak semuanya setuju dengan keputusan memberi manusia kesempatan. Seorang sosok tinggi bersuara dalam bahasa yang tidak bisa didengar manusia. Mereka mulai lupa. Aira menunduk. Belum sepenuhnya. Kita sudah terlalu lama bersabar. Aira menatap ke arah desa. Aku akan turun sekali lagi.
Jika gagal, Aira terdiam. Kalau gagal, aku tidak akan kembali. Malam itu, Fajar bermimpi. Ia berdiri di tengah hutan, kabut tebal menyelimuti. Aira muncul di hadapannya. Waktumu sedikit. Fajar sadar, ini bukan mimpi biasa. Mereka mulai menebang. Aku tahu. Berhentiin mereka, Jar. Bukan karena aku, tapi karena kalian sendiri. Fajar terbangun dengan napas berat. Pak Dharma sudah duduk di sampingnya. Ayah juga bermimpi, katanya pelan. Rizal menemukan sesuatu yang membuatnya marah. Beberapa warga diam-diam sudah menandatangani perjanjian dengan pengusaha kota. Alat berat akan masuk 3 hari lagi. Kalau kita diam, hutan bakal dibuka, kata Rizal. Fajar berdiri di tengah balai desa malam itu. Kita sudah diberi kesempatan. Sebagian warga tertawa kecil. Kesempatan dari siapa? Dari cerita dongeng. Fajar mengepalkan tangan. Dari alam yang masih memberi kita hidup, perdebatan memanas desa terbela. Malam sebelum alat berat datang, hujan turun lagi. Persis seperti malam pertama Aira muncul. Fajar berdiri di batas hutan. Kalau kau masih dengar, bantu kami. Kabut turun perlahan, dan Aira muncul. Bukan seperti manusia lagi. Wajahnya bercahaya samar. Aku tidak bisa memaksa manusia, katanya. Tapi aku bisa menunjukkan akibatnya. Tanah bergetar pelan. Dari dalam hutan terdengar suara gemuruh. Pohon-pohon bergoyang seperti ombak. Besok, mereka akan melihat. Keesokan paginya, alat berat masuk. Belum sampai 50 meter ke dalam hutan. Tanah amblas, mesin mati, total. Langit mendadak gelap, meski belum siang. Warga panik, tak ada korban jiwa. Tapi ketakutan menyebar cepat. Pak Dharma berdiri di depan warga. Ini bukan ancaman, ini peringatan. Rizal menambahkan, kita hampir mengkhianati diri sendiri. Hening panjang. Akhirnya, satu persatu warga menarik tanda tangan mereka. Pengusaha kota pergi dengan wajah pucat. Di dalam hutan, kaum bunian berkumpul. Manusia memilih dengan takut, kata salah satu. Aira menggeleng. Mereka memilih dengan sadar. Sosok tinggi itu menatapnya. Dan kau? Aira tersenyum tipis. Aku tidak perlu lagi tinggal di antara mereka. Kenapa? Karena sekarang mereka tahu. Malam terakhir, Fajar kembali ke batas hutan. Aira muncul untuk terakhir kalinya. Terima kasih, kata Fajar. Untuk apa? Karena kau percaya. Aira tersenyum. Jangan buat kepercayaanku sial-sial. Kabut menebal. Tubuhnya perlahan memudar. Kali ini benar-benar pergi. Tidak ada janji kembali. Hanya satu kalimat terakhir yang tertinggal di udara. Jaga yang tak terlihat, maka yang terlihat akan menjaga kalian. Tahun-tahun berlalu, desa Sumberjati dikenal sebagai desa yang hutannya tetap utuh. Anak-anak tumbuh dengan cerita tentang perempuan yang datang setelah hujan. Rizal kini sering mengingatkan pemuda desa.
Jangan tunggu peringatan kedua. Pak Dharma meninggal dengan tenang beberapa tahun kemudian. Sebelum wafat, ia berbisik pada Fajar. Hutan masih damai. Itu artinya kita belum gagal. Dan setiap kali hujan turun deras, Fajar selalu berdiri di jendela, menatap hutan. Kadang dalam kabut tipis, ia merasa ada yang tersenyum. Tidak semua makhluk gaib datang untuk menakuti. Kadang mereka datang untuk mengingatkan bahwa bumi ini bukan hanya milik manusia. Dan mungkin di balik pepohonan yang kita anggap sunyi, masih ada yang berharap kita tidak lupa pada hati kita sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.